Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Rumbel Harelik, channel YouTube Bu Harmiatin. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Belajar perkalian tidak cukup dengan hafal saja perkalian, tetapi kita harus paham konsepnya. Jika sudah paham konsep, nanti pasti tidak pernah akan kesulitan menyelesaikan soal dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, mari sekarang kita temukan konsep perkalian dengan memahami permasalahan nyata berikut. Mari kita pahami permasalahan nyata yang ke-1 atau contoh ke-1. Coba perhatikan, ada resep dokter yang di situ tertulis 3 kali 1. Maksud dari resep tersebut, si pasien dianjurkan untuk minum obat 3 kali sehari, satu obat pagi, siang, sore. Bukan diminum sekaligus 3 obat, 1 kali minum, bukan begitu ya. Dengan kata lain, berarti 3 kali 1, bagaimana? 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Permasalahan nyata yang kedua, mari kita pahami. Ada suatu gedung bertingkat yang tersusun 5 lantai seperti pada gambar tersebut, di mana setiap lantai gedung tersebut tingginya 6 meter. Permasalahannya, tentukan tinggi gedung 5 lantai tersebut tanpa atapnya. Nah, permasalahan tersebut bisa kita sajikan dalam bentuk perkalian. 5 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6, karena gedungnya setiap lantai tingginya 6 meter. Sebanyak 5 lantai, berarti 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, 5 kali. Yang hasilnya berapa? 30. Jadi kita bisa jawab tinggi gedung berapa? Tinggi ya. Tinggi gedung yaitu 30 meter. Permasalahan nyata yang kedua terselesaikan. Sekarang contoh permasalahan nyata yang ketiga. Coba pahami dan perhatikan. Ada seorang anak yang rajin menabung. Setiap akhir bulan dia datang ke bank dengan membawa uangnya untuk ditabung sebesar Rp500.000. Selama 7 bulan berturut-turut dia menabung. Pertanyaannya, berapakah jumlah tabungan anak tersebut pada akhir bulan ke-7 tanpa menghitung bunga atau potongan bank? Nah, permasalahan tersebut bisa disajikan dalam bentuk seperti ini, perkalian 7 kali 500.000, yaitu penjumlahan dari 500.000 sebanyak 7 kali, yang hasilnya berapa? 3.500.000. Yang keempat, sekarang kita pahami, coba ada contoh permasalahan nyata di Eropa sana. Setiap memasuki musim dingin, seringkali suhunya turun drastis. Setiap 1 jam turun 2 derajat Celcius. Pada pukul 18.00 suhunya 10 derajat Celcius. Tentukan suhu pada pukul 24.00 waktu setempat. Permasalahan tersebut kita bisa selesaikan dengan cara begini. Coba perhatikan, dari pukul 18.00 sampai pukul 24.00 sudah berlangsung berapa jam? 24 kurang 18, 6 jam. Sementara setiap 1 jam turun 2 derajat Celcius. Oleh karena itu permasalahannya bisa kita sajikan dalam bentuk perkalian, yaitu 6 kali
negatif 2. Kenapa negatif? Karena turun 2 derajat. 6 kali negatif 2 merupakan penjumlahan dari negatif 2 sebanyak 6 kali. Negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2. Berapa hasilnya? Yaitu negatif 12. Oke. Apakah ini sudah menjawab permasalahan tadi? Belum. Karena yang ditanya yaitu suhu pada pukul 24.00. Maka kita suhu pada pukul 24.00 merupakan penjumlahan dari 10 derajat Celcius tadi dengan negatif 12. Suhu pukul 24.00 sama dengan 10 derajat Celcius. Derajat Celcius ditambah dengan negatif 12 sama dengan berapa? Negatif 2 derajat Celcius. Itu suhu pada pukul 24.00 yaitu negatif 2 derajat Celcius. Dari 4 contoh permasalahan nyata tadi, kita sekarang sudah pahami konsep perkalian ya. Secara umum konsepnya bagaimana? Untuk A, anggota bilangan bulat positif dan B anggota bilangan bulat, maka A kali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali, atau bisa kita tuliskan seperti ini. A kali B sama saja dengan menjumlahkan B tambah B tambah B tambah dan seterusnya tambah B sebanyak A kali ya, A kali. Ini konsep perkalian. Pada perkalian berlaku sifat-sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Sifat komutatif yang bagaimana? Yang perkalian A kali B sama dengan perkalian B kali A. Hasilnya sama ya. Sifat asosiatif A kali B kali C, yang mana dalam kurung A kali B sama saja dengan atau sama dengan A kali B kali C, yang dalam kurung B dan C. Sifat distributif ada 2 macam, distributif terhadap penjumlahan dan distributif terhadap pengurangan. Yang terhadap penjumlahan yaitu jika A kali B ditambah C dalam kurung sama dengan A kali B ditambah A kali C. Terhadap pengurangan, A kali B kurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Setelah kita sudah paham konsep perkalian dan mengenal sifat-sifatnya, kita akan selesaikan soal-soalnya ya. Tapi tunggu di video selanjutnya ya. Untuk kali ini cukup di sini dulu. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video Ibu selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.